Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu Tuan Guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya masih hidup? Sehat semuanya? Semangat? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga semua hajat kita, hajat semuanya yang dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan dibuka kitabnya masing-masing tentang Fasrul ladzi yalzamu lil mayit, terkait dengan perawatan jenazah. Baik, saya baca kitabnya dulu supaya dapat barokahnya kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasal. Fasal itu bab. Alladzi yalzamu, utawi kang wajib, lil mayyiti kedue mayit. Allah kok iya. Arba'u khisalin, iku arba'u khisalin, papat pira-pira perkara. Ghusluhu, pertama ngedusi mayit, wa takfinuhu, lan ngulesi mayit, wassalatu, lan nyolati alaihi ing atase mayit, wa dafnuhu, lan mendem mayit. Empat hal sebagai bentuk kewajiban kepada mayit. Empat hal sebagai bentuk kewajiban kepada mayit. Yang pertama, memandikan. Jadi mayit dimandikan. Nanti penjabarannya lebih luas, ada bab sendiri, kita masih umum. Memandikan mayit. Yang kedua, mengkafani mayit. Yang ketiga, menyolati mayit. Dan yang keempat, menguburkan, memakamkan mayit. Oke, itu insya Allah rata-rata sudah paham, semua sudah ngerti ya. Jadi memakamkan mayit yang keempat. Oke, nah sebelum masuk kepada orang mayit ini atau orang yang sudah meninggal dunia, ada tata cara. Silakan sambil tulis nanti ya, saya pelan-pelan sambil tulis. Tata cara ketika orang itu sekarat. Bukan sekarat itu yang emas itu ya, kan ada sekarat 2 karat, itu enggak. Itu untuk kategori emas.
Ini adalah sekarat orang yang mau mati. Istilahnya naza. Naza itu ya orang kalau mau mati megap, wis apa namanya, nyawanya atau ya udarane nafasnya di tenggorokan mulai sesek. Mengenai kalau mulai punya penyakit sesek, hati-hati, ikut tanda-tanda sekate. Kan orang rata-rata sesak itu umumnya mendekati itu sesak. Termasuk kemarin kasus di Kanjuruhan itu kan rata-rata sesak nafas karena kena apa namanya, ya gas air mata. Akhirnya sesak. Nah sesak akhirnya tidak ada udara yang masuk. Walaupun ada sebetulnya, tapi kemudian kalah dengan gas air mata itu akhirnya sesak. Oke. Nah, ketika orang itu sekarat alias mau meninggal dunia alias mendekati kematian, apa yang harus dilakukan? Ajarilah orang yang mau meninggal itu dengan membaca kalimat thayyibah. Jadi ajarilah orang yang mau meninggal itu dengan membaca kalimat thayyibah. Apa saja? Rata-rata hafal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau memang bisa ya diajak baca itu, atau baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Antarkan baca itu. Lho Pak, kok koyo-koyo ndongakno sing lara kate mati? Tidak. Sunnahnya kalau sakit itu diajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bacakan Yasin, enggak apa-apa. Lho Pak, kok nang kuatire orang yang sakit itu didongakno mati soalnya sapa sing maca Yasin berarti kate mati. Tidak harus seperti itu. Sunnahnya kalau orang yang sakit, walaupun dia sembuh maupun tidak sembuh, meninggal ataupun tidak meninggal, sebab bacaan Yasin itu ada dua nanti. Kalau dia mau sembuh, nah cepat waras sembuh. Kalau memang dia mau meninggal dunia, moga-moga dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cek gak ngerasa loro dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu sunnah. Ya, bacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratul mustaqim sampai turja'un, sampai kan tak foto kafir itu baca. Maka bersyukurlah kalian ada di Maryam, bersyukurlah di SMA Maryam, yang di SMA Maryam ini diajak belajar untuk membaca Al-Qur'an. Di antara yang lainnya juga diajak untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bahkan kenaikan kelas ada cara tersendiri, ada yang harus dipenuhi, berapa yang harus dihafalkan dari juz 30. Bagus. Itu apa? Seiki mungkin Pak kok angel-angel perlu ngapal Al-Qur'an. Loh, nanti kalau sudah besar itu akan ngerasa enak kalau apal Quran.
Coba sekarang masih belum, sekarang kangelan sih, tapi nanti kalau sudah besar, enak. Maksudnya bagaimana Pak? Wayai nyantai apalah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kayak ngimami, kayak ceramah enak, tinggal moles dengan gaya Arab Saudi atau gayanya Muammar, silakan dipoles kayak ceramah menggebu-gebu, suaranya enak, wah hebat. Anak di arek Maria ngono itu manfaatkan ya. Apal mana aqimis sholata liduluki syamsi la wasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Walaupun tidak hafal kabeh tidak apa-apa, alhamdulillah. Itu kena ke sangune mati di samping itu sangune ngimami ngono wis oleh amplop rodok lumah ya. Standarnya kalau kiai ustad itu kalau ngimami rata-rata 350, ada yang 400, ada 500, ada 1 juta, itu yang biasa. Wis tingkat tinggi seceramah sampai berapa orang itu ya ndandake 5 juta. Alhamdulillah. Bondo abab ya, bondo abab, tapi bondo abab kudu sinau, kudu pinter, maka manfaatkan ketika di Maryam ini. Ojo mblambleh, ojo sakarepe dhewe, ojo duninanae. Salah satu ciri orang itu pengen berhasil, banyaklah belajar, banyaklah membaca. Ojo mau kemudian guyon dok no kelas turatu. Lho Pak, kan turu jari nus dadi wali memang. Ya, ono sing wali turu ya ono, tapi ya delok potongane lah. Nek modele kaya Gus Dur, itu turu ngrungokno Gus Dur ya. Ane modele kalian dhewe ya siji, turu ya amblas tenanan, ngiler-ngiler tenanan. Nek Gus Dur boten, Gus Dur itu walaupun tidur, tapi apa yang disampaikan oleh orang paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, baca tadi kalimat thayyibah orang yang mau meninggal dunia. Lupakan kedawan, bacakan la ilaha illallah. Pak, ayo Pak nyebut Pak, nyebut. Jarine sing mati baut. Jarine nyebut. Ya. Dirui la ilaha illallah di telinga kanan, telinga kiri. Ya, silakan telinga kiri, telinga kanan dibacakan itu la ilaha illallah. Ojo banter-banter. Ya, sing nada lirih. Seolah-olah kita sendiri juga mau meninggal dunia. La ilaha illallah. Pak, kau ketahuan. Maka ada kreasi. Ya, memang dalilnya man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir penghujung hidupnya alias mau mati membaca la ilaha illallah, maka dia wajib masuk surga. Bahkan kedawan, maka ada orang Jawa mengkreasikan itu. Neso jomoco la ilaha illallah kedawan. Ya, walaupun memang rodo bertentangan dengan hadis, akhirnya diambil khawatirnya nanti pas yang orang sekarat itu membaca la ilaha kan belum nyebut Gusti Allah. Maka kiai-kiai Jawa memberikan kreasi ojo dodo khawatir tidak ada Tuhan, berarti gak ono pangeran. Ya kan? La ilaha ora pangeran kang hak disembah iku maujud. Belum nyebut Gusti Allah, berarti tidak ada Tuhan. Akhirnya orang kiai dari Jawa, kiai ulama membuat kreasi ojo kepedot. Caranya hanya Allah, didengarkan telinga kanan, telinga kiri gantian. Nek pegel siji
silione gantian. Allah kesuwen. Ya kan gak mati-mati kan? Sak jam ngono Allah pegel. Allah. Nek sudah bisa menyebut la ilaha illallah atau Allah ada. Oh cuma pronto ya. Allah kudu. Masuk pronto sakno. Ya nek sisa nyebut Allah istirahat sih. Allah kudu Allah. Mandek sih sakno cek ambekan sih ojo pronto. Allah. Ayo Pak, terus Pak. Allah. Ayo terus. Itu mati gara-gara jadi oke dia. Nah ini penting ya, tapi memang ada yang menyatakan ya tetap diucapkan la ilaha illallah, senajan mungkin pas meninggal dunia la ilaha, maksud dalam hati pasti menyebut la ilaha illallah. Itu terserah, silakan, ada dua versi pendapat dan itu ada dasarnya masing-masing. Yang mengatakan la ilaha illallah itu mengikuti dalil hadis. Yang mengatakan Allah khawatir nanti bacaan kalimat la ilaha illallah gak mari, gak nyambung. Oke. Nah, ketika pas ditalkin itu hati-hati. Kalian jika memang mengerjakan masalah wajib, katakanlah pas Jumatan, kira-kira jam 11 lebih 17. Ada saudara yang nazar, orang tua yang nazar, maka wajib ditalkin. Loh Pak, saya kan wajib Jumatan. Di saat itu keadaan darurat, luweh apik, luweh wajib menalkin orang yang mati atau mengiringi atau membacakan itu. Sebab apa? Saat itu orang yang mati lagi berperang. Melawan siapa Pak? Melawan setan. Wah, ada kok ceritanya kiai. Itu santrinya menyatakan lewat la ilaha illallah. Jadi kiai, la aku lu kalau bahasa Surabaya, no. Jadi bahasa Paris. No, aku mau maca ini. Ngono. Akhirnya kemudian setelah beliau sadar dari apa namanya sakitnya tadi sampai nasihat tadi itu, beliau sadar, kemudian tanyai, ngapunten yai, jenengan tadi tak talkin kalimat la ilaha illallah, kok mengucapkan la aku lupa, napa maksudnya? Loh, ngene le, awakmu nalkin aku mang, belas gak krungu, bayangkan, belas gak krungu, sing krungu setan ngomong ngene, yai, sampean iku wis alim, wis cukup urip sampean, wis cukup ibadai, akonono sakseno aku ki pangeran. Bayangkan, makanya orang yang meninggal dunia itu berperang, kita harus bantu itu. Maka bagi keluarga yang ngerti, talqin harus ada. Maka mohon maaf, ini tolong diingat-ingat, walaupun kalian sugih, walaupun kalian kaya, tolong usahakan keluarga yang muslim jangan sampai dirawat di rumah sakit yang non Islam. Kenapa? Bahaya. Rata-rata nanti akan seperti itu kan. Dan memang bacaannya ya tidak jelas. Hati-hati. Saya pesan, tolong kalau memang sakit, larikan dirawat di rumah sakit yang aman. Kalau tidak itu yang umum lah. Atau syukur-syukur di rumah sakit yang Islam. Dekat sini ada asrama haji, ada rumah sakit Islam, manfaatkan itu. Nih orang Islam gak mayok no wong Islam dewe, lah iya ya opo. Ya, orang Islam itu harus memajukan orang Islam dewe. Termasuk kalau pengen ekonominya naik, ya orang Islam kudu blonjo nanggone wong Islam dewe. Maka bagus SM Maryam sudah mensiasati itu semuanya dengan beli air santri itu dalam rangka memperkuat ekonomi umat. Tepuk tangan untuk SM Maryam. Ojo beli sih gak jelas, mereknya harus jelas. Santri itu miliknya siapa? Milik Stogiri, Pasuruan. Oh, untuk siapa? Untuk proses pondok. Untuk siapa? Umat Islam. Terus membeli itu bagaimana? Pasti ada barokahnya. Barokahnya apa? Kenek dungone pondok. Karena tidak mungkin membuat itu tanpa ada dungo, mesti ada dungone. Samping itu airnya insya Allah pasti barokah. Oke, Pak Indum?
Itu ya, jadi manfaatkan. Kalau orang yang meninggal dunia balik lagi, itu tolong ditalkin, dikawal. Walaupun tadi itu sempat Jumatan, jangan Jumatan dulu. Nanti bisa dilaksanakan dengan sholat duhur. Kalau ada yang mengganti, baru silakan Jumatan. Kalau tidak ada, ganti duhur. Nanti setelah sholat duhur digantikan oleh saudara yang lainnya. Dek, Mas, Mbak, tolong gantian talkin. Saya tak sholat duhur dulu. Nanti kalau sudah gantian saya yang mentalkin. Tiba-tiba gantian, dia ditinggal tuh sama. Tapi yang jelas harus ditalkin. Ya, baik itu, understand? Oke, ini penting ya. Oke, berikutnya terkait orang yang menghadapi sakit, ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat ketika orang itu menghadapi sakit. Pertama, ditelentangkan di atas punggungnya, ditelentangkan di atas punggungnya, kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Ya, kedua telapak kakinya ke arah kiblat, dan kepalanya diangkat sedikit, lutut, dan kepalanya diangkat sedikit agar wajahnya menghadap kiblat. Nggone kan nutut wis delok YouTube-nya siapa? Channelnya saya itu. Nanti juga akan diupload di channelnya Maria. Nah, ini penting. Jadi orang yang sakit dimiripkan seperti orang yang mati, menghadap kiblat terus dikei bantal. Kiblat betulan. Ya, ini penting karena orang sakit itu mendekati mati. Termasuk sunnahnya orang yang tidur itu adalah menghadap kiblat. Karena apa? Orang yang tidur itu mendekati juga mati. Jajal orang tidur mau sadui gak melek. Nek tidure wis ngowo, opane ngiler. Iku mau apa-apa no gak kerasa. Makanya banyak nanti ketika acara kiamat itu orang itu dalam kondisi tidur, kaget. Itu karena Yai Aris sudah mendekati saya, berarti sudah mau selesai. Dan nambah sedikit, ini pendapat daripada Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua ya, miring ke kanan dengan menghadap kiblat seperti posisi dalam liang lahat. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanafi atau Hanifah dan Imam Malik serta nas Imam Syafi'i dalam Buwaiti, dan pendapat yang mu'tamad atau yang valid dalam mazhab Imam Ahmad. Intinya orang yang mati, orang yang sakit itu ayo dihadapkan ke kiblat. Latihan kalau nanti menghadap kiblat itu sudah siap. Oke, Pak itu ada saya. Mugi-mugi diparingi manfaat, diparingi hidayah pun Gusti Allah. Moga-moga kita semuanya ditolong kalau Gusti Allah. Ya, ditolong Gusti Allah. SMA Maryam juga demikian, ditolong kalau Gusti Allah. Keluarga besar SMA Maryam, orang tua kita, guru-guru kita semuanya juga ditolong kalau Gusti Allah. Selamat dunia ngantos selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يضل تنزه عن قولي ونياتي بأسامي لدليل ونور دليل
لقلبي عند جلي وخيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم والله موفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.